Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oh, ya. Oke, eee, kita mulai aja ya, karena sudah lebih jam 7. eee, Hari ini kita akan bahas terkait materi infeksi, yaitu materi parasit. Jadi materi parasit ini masuk di, ini ya, masuk di UTS. Yang lalu sudah pernah saya beritahu format untuk UTS-nya ya? Sudah belum? Sudah ya? Yang MCQ 100 pertanyaan 100 menit? Ya, oke. Berarti kalau sudah ya sudah. Oke, langsung saja kita bahas parasit. Jadi parasit ini, di sini nanti kita akan belajar terkait, apa itu parasit, infeksi parasit, yang kedua adalah mikroorganisme penyebabnya. Jadi tentu berbeda dengan bakteri, dia mikroorganisme yang lain. Lalu kemudian kita akan mempelajari sebetulnya sebaran infeksi parasit yang ada di ASEAN itu seperti apa. Dari pendekatan itu nantinya kita akan bahas yang, angka kejadiannya paling besar. Lalu kemudian untuk infeksi parasit, per disease-nya nanti tentu kita akan bahas terkait bagaimana gejalanya dan juga rute transmisi dan juga siklus hidup dari, penyakit tersebut sehingga nanti pada saat, melakukan assessment atau melakukan edukasi ya seperti itu bisa, eee, dapat dari materi ini gitu. Dan tentunya kalau farmakoterapi nanti kita akan belajar terkait pengobatannya juga. Nah, eee, untuk infeksi parasit, jadi infeksi parasit itu merupakan, bahasa Yunani yang mana dikatakan adalah feeding bedside. Kalau feeding bedside itu berarti, mikroorganismenya mendapatkan makanan atau mendapatkan keuntungan dari host ya. Seperti yang seperti yang kita pelajari waktu SD ya, ada simbiosis, mutualisme, komensalisme, kemudian ada simbiosis parasitisme yang kayak gitu. Ya parasitisme tentu dia akan merugikan dari host. Jadi kalau orang yang terkena infeksi parasit nanti paling mudahnya mungkin atau paling sederhananya dia nanti akan memiliki gejala diare. Terus habis itu bisa jadi anemia ya, atau bahkan sampai ada ditemukan nanah pada liver yang seperti itu. Nah, untuk parasit sendiri sebetulnya disebabkan oleh mikroorganisme selain bakteri, entah itu protozoa, helmin, ektoparasit, atau ini, lainnya ya. Jadi kalau protozoa sendiri, adalah suatu mikroorganisme yang uniseluler, hanya satu sel saja dan dia kalau secara ukuran hanya bisa dilihat, secara mikroskopis, tidak bisa dilihat secara kasat mata, ya. Kemudian, protozoa ini bisa hidup di lingkungan bebas. Jadi kalau misalnya, kita tidak melakukan prosedur buang air besar yang baik atau cuci tangan yang baik, mungkin nanti akan, terkontaminasi dari protozoa tersebut. Lalu untuk helmin, helmin ini sudah bukan uniselular, tapi multiselular, sehingga kalau kita lihat, bentukan dewasanya itu bisa kelihatan gitu ya, ada bentukan cacingnya atau telur cacing, seperti itu. Jadi dia eukariot, lebih dari satu sel, dan juga sama dengan protozoa, dia bisa hidup di lingkungan bebas ya. Kemudian kalau ektoparasit ini kita tidak akan bahas terlalu banyak karena memang kalau secara angka kejadian dia itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu besar kejadiannya sehingga, untuk pelajaran ini karena nggak cukup waktu juga untuk membahasnya jadi ektoparasit kita tidak akan bahas di sana. Kemungkinan besar nanti pas waktu dermatitis, akan didapatkan dari akan didapatkan dari Prof. Her ya? Sebentar sih.
Lalu kemudian ada mikroorganisme lain. Jadi mikroorganisme lain itu nantinya yang akan kita bahas kebanyakan adalah malaria. Nanti CBD Ukai itu juga akan membahas terkait hal itu karena memang dampaknya yang paling berbahaya, gejalanya dan lain-lain ya. Nanti malaria kita akan bahas di sini, untuk fungal nanti dapatnya di farmakoterapi 2 dengan Prof. Har juga. Oke. Kalau secara, apa namanya, secara angka kejadian, kalau kita lihat di sini sebaran di ASEAN itu, Ascariasis, Trichuriasis, Hookworm, ya, filariasis, kemudian juga ada malaria ya, sorry bukan malaria, Schistosomasis, itu semuanya adalah kecacingan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat infeksi parasit yang paling banyak adalah, ya, infeksi cacing, tetapi kalau di lingkungan kita tidak terlalu populer ya infeksi cacing itu, karena memang dampaknya dirasakan tidak terlalu membahayakan atau tidak, mengancam jiwa gitu, sehingga, kemungkinan besar itu yang menyebabkan, tidak terlalu banyak leaflet-leaflet terkait hal tersebut. Untuk dengue fever dan tropical infection lainnya nanti akan dibahas dengan Pak Didi ya di TM setelah UTS, lalu kemudian, ada malaria yang kita akan bahas di pertemuan ini. Oke, yang pertama adalah infeksi protozoa. Jadi infeksi protozoa di berwarna hijau, nanti kita akan bahas 3 yaitu amoebiasis, giardiasis, dan parasitosis. Jadi amoebiasis, seperti biasanya kita harus tahu dulu, disebabkan oleh apa. Jadi dia disebabkan oleh Entamoeba histolica, di mana Entamoeba histolica ini bisa hidup bebas di lingkungan sekitar kita ya. Jadi nanti Entamoeba histolica itu punya suatu kista apabila ada seseorang yang, terkena amoebiasis sebelumnya dan apa namanya, kurang cukup fasilitas untuk MCK, mandi cuci dan lain-lain, itu kurang baik, maka kemungkinan besar pasien itu akan, BAB di alam bebas ya, alam bebas. Nah, pada saat ada feses yang ditemukan ada telur atau kista amoebiasis, maka yang terjadi adalah kista itu tidak sengaja tertelan, mungkin karena prosedur cuci tangannya yang kurang bersih atau sumber airnya itu terkena kontaminasi ya, yang seperti itu, tidak sengaja tertelan. Nah, nanti dia akan masuk kista tersebut, masuknya adalah ke, saluran cerna ya. Dia punya gall dan gallnut lectin yang mana nantinya dia akan menyebabkan ulcer atau perlukaan, kemudian kemudian dia akan menyebabkan peradangan dan juga kemudian ada nekrosis atau kerusakan jaringan di sekitarnya. Tidak hanya berhenti pada intestinal lumen, tetapi dia juga akan menginvasi di, jaringan-jaringan lain atau organ-organ lain, contohnya adalah hepar, paru, dan juga otak. Makanya nanti manifestasinya bisa sampai sini juga. Manifestasinya dimulai dari tidak ada gejala, tetapi juga kalau protozoa, rata-rata manifestasinya diare dan mual muntah ya, diare, mual muntah seperti itu, nyeri perut, eee, ya, yang seperti itu untuk manifestasinya. Tetapi nanti bisa, manifestasi sampai organ-organ juga ya. Kemudian untuk tindakan pencegahannya itu, bisa dengan cara menghindari ya, menghindari makan makanan yang belum diproses sebelumnya. Jadi kalau misalnya pun kayak mau petik petik buah di taman buah gitu ya, itu nggak terus habis itu langsung dimakan gitu aja, tapi tanpa dicuci terlebih dahulu atau tanpa dikupas atau tanpa dimasak terlebih dahulu. Nah, karena, kalau misalnya kita makan, itu nanti mungkin akan ada kontaminasi, nah kontaminasi itu nanti akan yang menyebabkan penyakit. Lalu menggunakan piranti makan pribadi. Piranti makan pribadi contohnya, botol mineral atau botol air milik pribadi, itu juga bisa menurunkan resiko untuk terjadinya, penyakit ini karena kita sudah yakin betul bagaimana higienitas botol air kita ya.
Kemudian tentu kalau sebelum minum air sebaiknya ya diproses dulu, entah itu dengan cara dia dididihkan atau mau dengan cara filtrasi kayak KOWE yang ada di kampus ya. Kemudian, mmm, dan ini amobiasis ya, kalau untuk amobiasis itu biasanya kalau kita lihat kan, rute penyebarannya rata-rata oleh karena tidak sengaja tertelan karena adanya kontaminasi makanan, sumber air dan juga tangan. Nah, tangan pasien yang kotor atau tidak cukup mampu untuk melakukan prosedur cuci tangan yang baik ya, kalau di WHO ada 6 langkah, maka, pada saat dia memegang meja atau memegang area-area sekitar, itu bisa meninggalkan kista-kista dari amoebiasis itu. Nah, makanya kenapa kalau di rumah sakit itu cleaning service yang ada di sana itu kebanyakan akan kebanyakan akan membersihkan ya, bednya dibersihkan, terus habis itu mejanya dibersihkan dan itu pagi sore dilakukan seperti itu karena, ya itu, untuk mengurangi, resiko paparan jadi, harus ada pendisinfeksian. Lalu, tidak seperti ini kalau untuk protozoa itu nggak punya profilaksis ya, nanti kecuali di malaria. Untuk pengobatannya ini, kalau manifestasinya tidak ada, itu kemungkinan pasien itu nggak akan berobat dan nggak akan minum obat ya. Jadi makanya kenapa iodoquinol sama paromomicin itu nggak terlalu populer. Kalau Anda lihat di apotek-apotek mungkin nggak ada tuh yang, apa namanya, nyetok iodoquinol dan paromomicin karena memang ya jarang digunakan. Dia sifatnya hanya bersifat topikal, karena dia susah untuk diabsorpsi sehingga, dia bisa mengurangi gejala-gejala seperti diare pada pasien dengan amoebiasis. Lalu kalau misalnya ada manifestasi, entah itu ada peradangan di usus atau ditemukan adanya nanah pada liver ya, maka sebetulnya pada dasarnya kalau protozoa itu akan diobati dengan metronidazol. Metronidazol. Jadi metronidazol atau golongan nitroimidazol ada beberapa ya, metro, tini, dan ornidazol. Semakin dia semakin dia baru, maka half life-nya juga semakin panjang. Makanya kenapa dia diminumnya cuma sehari satu kali dan efek sampingnya tidak terlalu besar seperti metronidazol. Jadi, dia membunuh kista tropozoit tadi, yang mana nantinya menghambat DNA dan juga menghambat sintesis dari protein, selanjutnya akan menyebabkan kematian pada amoeba. Nah, kalau di sini metronidazolnya ini usual ya, usual dose, dosis lazim 750 miligram selama 5 sampai 10 hari, jadi bisa 5 hari juga, gitu. Nah, kalau ini kita akan bahas adalah terkait efek samping. Jadi kalau efek sampingnya di sini ya, iodoquinol dan paromomicin kita anggap bahwa dia tidak, banyak diresepkan ya sehingga, efek sampingnya nanti kita bisa pelajari, pada saat diperlukan. Kemudian metronidazol, kalau metronidazol ini hampir sama kayak quinolone ya. Pada beberapa orang, orang yang minum metronidazol itu langsung terasa mual, dan mualnya itu ya segera setelah minum gitu. Kemudian ada peningnya dan juga mualnya itu bisa berkali-kali atau yang dikatakan anoreksia, dan juga ada kalau sisa setelah minum itu rasanya ada chelatnya, jadi ada, meninggalkan rasa besi ya setelah mengkonsumsi itu. Kalau tinidazol tentu karena itu golongan baru, biasanya kalau golongan baru itu, tujuannya digunakan itu yang pertama adalah meningkatkan efektivitasnya, kalau di antibiotik dia bisa memperbesar coverage, kalau dan juga mengurangi efek sampingnya. Jadi bisa itu dan keempat mungkin bisa dari mempermudah cara administrasinya. Jadi yang semula 3 kali jadi satu kali kayak tinidazol ini ya, gitu. Jadi ini, efek sampingnya itu lebih sederhana.
Itu untuk amoebiasis, sekarang kita lanjut ke giardiasis ya. Jadi, untuk protozoa lainnya ada giardiasis dan blastositis. Jadi ini sama ya, penyebabnya oleh karena adanya paparan feses ya, yang mengandung kista dari giardiasis. Kalau sekarang saya ingin mendeskripsikan atau memberikan contoh pada, eee, mahasiswa-mahasiswa atau para para pecinta para pecinta ini ya, para pecinta alam. Jadi teman-teman di sini ada yang Mapala nggak? Nggak ada ya? Kayaknya saya nemu itu cuman 1 kali dan dia udah barusan lulus gitu. Yang lainnya kayaknya udah pada sibuk ya, nggak sempet PKM kayaknya, nggak tahu sih. Ya, jadi kalau, orang-orang yang suka naik gunung itu kayak punya peraturan ya bahwa kalau misalnya mau BAB, tentu kita tidak bisa yang jaga no ada rumah penduduk terus kita ikut nebeng gitu kan. Bisa jadi di gunung itu sama sekali nggak ada rumah atau nggak ada fasilitas untuk MCK tadi. Sehingga mungkin dia akan BAB di alam. Nah, kalau BAB di alam itu peraturannya adalah tidak boleh dekat dengan sumber air. Ya, menurut kita sangat praktis ya, dekat dengan sumber air nanti dia bisa ambil untuk membersihkan area, apa namanya, area kelamin kita, tetapi sebetulnya itu tidak boleh ya, karena nantinya kalau misalnya BAB dekat air dan aliran air itu akan masuk ke dalam sungai gitu, dia bisa mudah masuk dan kemudian dia bisa, memaparkan memaparkan banyak ini ya, memaparkan banyak penyakit. Jadi contohnya nih saya contohkan mahasiswa ya. Jadi giardiasis itu disebabkan oleh Giardia lamblia yang mana kalau misalnya mahasiswa itu BAB di alam gitu, maka yang terjadi adalah kista giardia itu bisa tahan berminggu-minggu di alam ya. Sehingga kalau misalnya ada, apa namanya, lagi hujan terus habis itu aliran airnya itu nyampe ke sumber air ya, kita nggak sengaja di situ minum minum airnya yang mengandung kista 10 aja, maka giardiasis itu bisa menyerang di saluran cerna dan menyebabkan adanya manifestasi seperti diare dan lain-lain, gitu. Makanya kenapa kalau Anda lihat scroll Instagram itu kan banyak ya yang minta sumbangan untuk ini, sumbangan untuk membuat suatu fasilitas kamar mandi, ya, atau sumur gitu. Karena kalau tidak, maka infeksi-infeksi yang seperti ini ya, yang seharusnya bisa ditangani dengan mudah, itu menjadi banyak terjadi. Makanya, eee, diare oleh karena infeksi parasit itu bisa dikurangi dengan kita punya fasilitas yang bagus, prosedur cuci tangan yang baik ya, yang seperti itu. Nah, kalau giardia, manifestasinya yang khas adalah dia diare, tetapi diarenya bentukannya khas. Dia cenderung ngapung, terus habis itu, ngapungnya itu, warnanya agak pucet, ya, warnanya agak pucet dan juga agak greasy atau oily gitu ya, jadi ngapung nge-float gitu. Itu seperti itu. Itu contohnya untuk giardiasis. Nah, tentu baunya, luar biasa busuk ya, kemudian ada manifestasi seperti nyeri perut dan lain-lain. Untuk, rute paparannya tadi, sama seperti yang sebelumnya, tetapi di sini yang ditambahkan adalah yaitu kalau misalnya eee, lagi traveling atau lagi ke area-area yang kurang fasilitas pendukung untuk MCK-nya, misalnya kayak gitu. Terus habis itu ini, giardiasis itu bisa jadi kistanya itu tidak hanya dari kista manusia feses manusia, tetapi juga dari hewan-hewan yang terkena giardiasis, hewan yang terkena giardiasis. Mhm. Nah, selanjutnya blastositis ya. Blastositis hampir sama rutenya seperti itu. Blastositis hominis itu nanti manifestasi yang khas adalah gatal pada anus ya, gatal pada anus.
Nah, gatal pada anus itu, mungkin Anda pernah tahu ya penyakit kremi. Jadi ada cacing kremi kayak gitu, dia menimbulkan gatal pada area anus. Tapi kalau ini gatalnya, kalau penyakit kremi gatal pada anusnya kan kalau misalnya kita misalnya lihat mungkin kita bisa temukan bentukan cacing gitu ya. Tapi kalau di sini di blastositis itu mungkin terasa gatal tapi nggak kelihatan ada bentukan cacing dan lain-lain. Nah, yang seperti itu mungkin disebabkan protozoa karena dia uniseluler ya, dan juga untuk rute penyebarannya sama. Nah, ini untuk pengobatannya masih sama ya, protozoa itu kebanyakan nitroimidazole, jadi bisa pakai metronidazole atau tinidazole. Ini apa namanya, usual dose juga, tapi bisa juga pakai albendazole atau nitazoxanide. Nah, kalau albendazole itu main-nya kalau kita lihat di sini, dia untuk Ascariasis ya, kemudian ada ini, hookworm, kemudian filariasis, strongyloidiasis, trichostrongyliasis. Jadi itu adalah semua cacing, ya. Main-nya itu cacing sebetulnya untuk, kecacingan, tetapi dia juga bisa digunakan untuk alternatif di sini, albendazole. Tapi saya rasa mudah aja kok mendapatkan, metronidazole, jadi mungkin, lebih banyak di, pilihan pertama ya. Kalau nitazoxanide itu, relatif baru dan, nitazoxanide itu khusus untuk giardiasis juga, jadi dia bisa, eee, menurunkan manifestasi dari giardiasis tadi. Efek sampingnya juga cukup sederhana ya. Nah, ini untuk blasitosis. Ya, blasitosis atau blastositis. Nah, kalau blasitosis itu masih sama juga karena dia protozoa, makanya dia metronidazole, ya. Tapi kalau dilihat dosisnya itu lebih besar dibandingkan yang 2 sebelumnya, giardiasis dan amoebiasis ya. Bahkan dengan lama pemberian yang cukup panjang, yaitu 10 hari untuk blastositis. Selain pakai metronidazole, tapi dia juga pakai cotrimoxazole. Jadi cotrimoxazole yang di sini adalah sediaan Forte. Jadi Kotrim itu punya 2 bentuk sediaan, trimethoprimnya 80, sulfanya 400 atau trimethoprimnya 160, sulfanya 800. Jadi ini double strength, kekuatannya double, diminum sehari 2 kali, ini usual dose-nya untuk Kotrim ya, usual dose-nya untuk Kotrim. Nah, eee, jadi kalau dari pembelajaran ini kita sudah bisa tahu metronidazole itu ditujukan untuk beberapa indikasi. Kalau yang penyakit menular seksual yang sebelumnya, metronidazole itu kan digunakan untuk, penyakit ini, Trichomonas ya, Trichomonas. Jadi, Trichomonas, kemudian yang kedua adalah untuk protozoa, yang ketiga adalah untuk bakteri anaerob. Jadi 3 ini, bisa menggunakan metronidazole sebagai terapi utamanya, ya, gitu. Nah, kalau metronidazole tadi efek sampingnya sudah kita bahas, sekarang kita bahas dulu yang PMP dan SMX. Jadi untuk mengetahui bagaimana efek samping itu bisa terjadi pada kita, itu kita bisa mempelajari pendekatannya dari mekanisme aksi ya. Mekanisme aksinya, tentu kita sudah tahu bahwa golongan antibiotik itu rata-rata untuk menghambat terjadinya bentukan DNA ya. Mmm. Sulfamethoxazole akan menghambat dehidrofolat, eee, dehidropeteora sintetase, kemudian kalau trimethoprim itu akan menghambat dehidrofolat reduktase. Jadi, nantinya hasil akhir dia tidak mendapatkan folic acid, yang mana folic acid itu digunakan sebagai pembentuk inti purin. Kalau inti purin tidak terbentuk, maka dia tidak bisa sekuensinya tidak bisa gatu antara purin dan pirimidin ya, sehingga nantinya DNA tidak terbentuk. Nah, dampaknya apa? Kalau folic acid tidak terbentuk, folic acid itu digunakan sebagai kesehatan ginjal. Makanya kenapa orang-orang yang pakai Kotrim jangka panjang, kemudian dan juga dosisnya itu cukup, tinggi, maka dia bisa menyebabkan gangguan pada ginjal, nephrotoxicity. Atau folic acid itu juga bisa digunakan
untuk pembentuk dari komponen darah. Makanya nanti akan ada perubahan dari, lab hematologinya oleh karena pemberian cotrimoxazole. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa ada 2 antibiotik yang menimbulkan hipersensitivitas. Yang pertama adalah yang base-nya penisilan, yang kedua adalah yang base-nya, yang base-nya sulfa, ya, yang base-nya sulfa. Jadi ini karena sulfa maka ada efek samping berupa hypersensitivity. Oke, selesai untuk protozoa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kita lanjut ya ke infeksi, eee, helmintik ya, atau infeksi cacing. Jadi yang pertama kita akan bahas Ascariasis, di mana Ascariasis itu disebabkan oleh Ascaris lumbricoides roundworm nematoda. Nah, nantinya, untuk Ascaris lumbricoides itu hampir sama, jadi oleh karena adanya, feses ya, kemudian yang punya kista, yang mana nanti dia di dalam tanah itu bisa tumbuh berkembang, ya, berkembang, tumbuh, dan kemudian bisa menjadi sebuah telur yang siap cacingnya menetas, ya, yang seperti itu. Pada saat dia tidak sengaja terkena paparan, manusia tidak terkena paparan, dia akan terinjeksi atau tercerna masuk ke dalam, eee, saluran cerna ya, masuk dalam saluran cerna, yang kemudian telur dari larva tersebut akan menetas di dalam perut dan kemudian akan menjadi bentukan dewasa. Nanti kalau sudah, terjadi bentukan dewasa, larva, dan lain-lain, maka dia akan tumbuh berkembang biak di dalam, perut manusia, ya. Eee, di cacing ini sifatnya dia, menghisap makanan dalam tubuh manusia, ya, tubuh manusia. Makanya kenapa nanti orang-orang yang kecacingan atau yang paling gampang adalah contohnya kalau adik-adik kita itu ada kecacingan, maka dia akan terjadi stunting ya, pertumbuhannya menjadi, terhambat, stunted growth. Kemudian, tidak hanya berhenti di situ tetapi bisa di, apa namanya, bisa bermigrasi pada paru-paru. Bisa bermigrasi pada paru-paru sehingga satu, respon fisiologi tubuh itu akan, mulai membatukkan ya. Batuk ada yang keluar tetapi sedikit kan ada yang tertelan lagi. Maka tertelan lagi itu akan masuk lagi ke saluran cerna dan kembali demikian. Sehingga manifestasinya mungkin akan ada batuk yang sifatnya tidak produktif dan pada saat, batuk itu rasanya sakit ya, sakit dadanya atau tenggorokannya ya. Kemudian pada saat menghisap, nafas dalam atau inspirasi itu rasanya ada rasa terbakar di area dada, ya, itu seperti itu. Khas pada kecacingan, maka dia akan meningkatkan eosinofil, sehingga ini manifestasinya kecacingan tersebut. Nah, yang berbeda dari protozoa, helmin ini host-nya tidak hanya manusia, tetapi juga unggas. Jadi bayangkan kalau peternak ya, tidak pakai APD atau sarung tangannya hanya ya seadanya misalnya seperti itu, atau bahkan nggak pakai sarung tangan yang misalnya seperti itu ya, maka pada saat dia melakukan prosedur cuci tangan dan lain-lain, tidak cukup baik, maka itu akan gampang tertular. Tidak hanya unggas, tetapi juga misalnya peternak babi atau juga, orang-orang yang pakai orang-orang yang punya hewan peliharaan anjing, misalnya seperti itu. Nah, makanya kenapa kalau di luar negeri itu kalau punya anjing lagi diajak jalan, itu, tuannya pasti menyiapkan suatu kantong khusus untuk bisa, apa namanya, nge-handling fesesnya tadi ya. Jadi, biar tidak mencemari lingkungan. Sehingga tindakan pencegahannya untuk askariasis tentu cuci tangan pada saat setelah kontak pada tanah, entah itu pada saat berkebun ya, entah itu saat, eee, meng hewan ya. Jadi setelah
mandiin atau apapun setelah ngasih makan dan lain-lain, seperti itu harus cuci tangan. Kemudian cuci tangan sebelum makan pasti dan juga, eee, tidak langsung memakan makan buah yang ada, di kontak dengan tanah, apalagi kalau sifatnya perdu kayak stroberi kayak gitu ya. Itu, apa namanya, resiko untuk terjadinya kontaminasi itu juga besar. Untuk pengobatannya, kalau untuk helminth infection rata-rata 3 ini, rata-rata. Jadi untuk askariasis, albendazole, mebendazole, ivermectin. Seperti yang kita ketahui kalau misalnya kecacingan itu biasanya eee, akan diberikan 1 kali ya, 1 kali dan dia bisa sampai kita hanya minum 6 bulan sekali yang kayak gitu. Nah ini sama di askariasis juga seperti itu, jadi minumnya cukup 1 kali 400 miligram atau mebendazole 500 miligram, ivermectin pun demikian. Nah, oleh karena dia di metabolisme di liver, maka sebetulnya efek samping yang ditakuti dari anthelmintic agent itu adalah, peningkatan liver function test. Jadi SGOT, SGPT itu akan naik ya, dan ini masuk dalam salah satu drug induced liver injury. Selain itu yang berbeda lagi efek sampingnya adalah alopecia. Alopecia itu rambutnya rontok, rambutnya rontok. Seperti itu. Ivermectin tentu dia golongan yang, newer anthelmintic sehingga dia meskipun dia juga di metabolisme di liver, tetapi dia tidak sampai menimbulkan efek samping tersebut dan juga efek sampingnya relatif lebih sederhana. Ini adalah trikuriasis. Jadi, cacing yang kedua adalah trikuriasis disebabkan oleh Trichuris trichuria. Sama seperti yang lalu, jadi dia kista, dia bisa hidup, kemudian pada saat kista itu sudah siap untuk, apa namanya, menetas dan tidak sengaja terinjeksi akan ke intestin ya, dan juga dia nantinya, akan menyerap makanan yang ada di saluran cerna, sehingga ada growth retardation, kemudian ada eosinofilia, lalu ada nyeri perut, diarenya itu mungkin berlendir atau, memiliki flek darah ya, yang seperti itu. Untuk rute pencegahannya sama. Nah, untuk trikuriasis, pengobatannya sama ya, relatif sama albendazole, mebendazole, dan ivermectin, tetapi di trikuriasis lama pemberiannya lebih panjang. Jadi, eee, 3 kali ya, setiap hari sampai 3 kali, seperti itu. Mmm, meskipun kalau kita lihat nanti di farmakokinetik Anda belajar ya, meskipun kalau kita lihat half life-nya itu pendek, tetapi oleh karena protein bond-nya atau ikatan proteinnya itu, besar, maka ini menyebabkan obat tersebut kenapa kok bisa hanya diminum sekali 1 hari atau sehari 2 kali gitu ya. Ini sudah saya sampaikan tadi. Albendazole jarang sih, karena albendazole jarang sediaannya ya. Nah, ini mekanismenya. Mekanismenya ini untuk mempermudah Anda membayangkan kenapa kok beberapa obat entelmentik itu nggak cukup mampu untuk mengeradikasi, beberapa kasus kecacingan. Kalau albendazole dan mebendazole itu sifatnya adalah merusak mikrotubul, di mana mikrotubul itu adalah sebagai agen pembentuk DNA. Jadi kalau DNA-nya tidak terbentuk, maka bagian tubuh ya pasti akan terfragmentasi dan dia akan mati gitu. Makanya kenapa kalau misalnya diberikan aldazole dan mebendazole itu bisa jadi nanti, fesesnya itu ditemukan sudah dalam bentuk kepingan-kepingan gitu ya, sorry, cacingnya, cacing dalam fesesnya. Nah kalau ivermectin itu berbeda, dia lebih, eee, ke chlorine passage, jadi dia, klorinnya lebih banyak di, area possinap ya seperti itu, sehingga dengan adanya chloride yang terlalu besar ini akan menyebabkan terjadinya kesalahan nervus ya, rangsangan saraf pada cacing, seperti itu.
Yang ketiga adalah infeksi hookworm. Jadi hookworm itu sebetulnya ada beberapa cacing yang menyebabkan. Ada Ankylostoma duodenale, ada Necator americanus, ada Ankylostoma eee, selanicum. Jadi di sini kalau kita lihat bentukannya ya, hookworm itu punya gigi, ya, punya gigi di mana ini membantu perlekatan di saluran cerna, kemudian tidak hanya menghisap dari, makanan, tetapi juga menghisap dari darah. Sehingga nanti manifestasinya itu bisa menyebabkan anemia, ya, kekurangan defisiensi Fe, makanya ada kasus kecacingan itu lemes terus ya, atau ada RR-nya itu menjadi pendek ya, lebih lebih banyak frekuensinya. Nah, eee, kalau kalau hookworm yang berbeda adalah rute transmisinya. Kalau yang 2 tadi, itu kan lebih karena adanya kontaminasi karena tidak sengaja tertelan. Kalau di hookworm itu adalah oleh karena penetrasi di kulit. Makanya kenapa, adik-adik kita ya kalau lagi main di taman itu biasanya mamanya apa namanya, ribet minta dia pakai alas kaki gitu ya. Karena selain untuk menghindari adanya misalnya, benda tajam, tetapi juga kita nggak bisa tahu apakah ada cacing masuk dalam kulit tersebut. Karena hookworm itu bisa masuk melalui kulit, kemudian bisa masuk ke, dalam tubuh, seperti itu. Nah, mmm, di sini nantinya, manifestasinya sama ya, tidak hanya di intestin, tetapi juga sampai di paru-paru. Sehingga di sini, asimptomatik. Makanya kenapa waktu kecil Anda diminta untuk, makan obat cacing itu 6 bulan sekali ya, dibawain dari puskesmas kayak gitu, karena memang ada yang tidak memiliki gejala ya, ada yang sudah sangat parah sekali sehingga dia itu lemes, pucet ya, geraknya juga nggak aktif seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi, kasus kecacingan. Atau di sini karena dia manifestasinya di kulit ya, jadi dia bisa dermatitis atau pneumonitis karena di paru, gitu. Nah, host-nya ini tidak hanya manusia, jadi kista feses yang mengandung kista itu, fesesnya manusia bisa jadi fesesnya anak bulu kita ya. Jadi ada anjing atau kucing ya yang seperti itu. Kalau misalnya, dan juga fesesnya kan kita nggak tahu, eee, apakah mengandung mengandung itu atau tidak ya, mengandung kista bookworm atau tidak, mengandung cacing hookworm atau tidak. Oke, jadi rute penyebarannya bisa dari kulit atau bisa jadi kontaminasi, ya. Sehingga bentuk pencegahannya tentu kita menghindari untuk bisa jalan kaki tanpa alas kaki, ya, karena, itu bisa masuk ke dalam kulit kita. Tapi besok, mama-mama muda ini kalau misalnya punya anak dan anak itu membutuhkan rangsangan sensoris, dia harus main di taman gitu ya, maka nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, itu dilakukan saja seperti itu, merangsang sensorisnya, tetapi kita sadar bahwa setelah melakukan permainan di taman, maka harus segera cuci kaki yang baik ya. Kemudian menghindari untuk kontak langsung terhadap tanah ya. Jadi kenapa kok uni-uni di Korea kalau lagi berkebun itu selalu pakai sarung tangan ya. Kalau di kita kan kayak, EGP ya, jadi nggak pakai sarung tangan dan lain-lain gitu. Nah, pengobatannya sama, tetapi di sini baru muncul Pirantel Pamuat. Pirantel Pamuat ini kandungannya obat apa? Obat cacing yang populer di Indonesia, warna orange? Kombatrin. Kombatrin.
Ya, Combantrin ya. Jadi Pirantel Pamuat itu isinya Combantrin. Nah, kalau kita belajar dari pelajaran ini, kita bisa tahu bahwa Combantrin itu tidak cukup mampu untuk, bisa menangani beberapa kasus kecacingan, ya. Eee, dan dan orang-orang itu cenderung kalau besok punya apotek ya, eee, taunya itu obat cacing ya Combantrin, akan minum Combantrin itu, gitu. Nah, nanti bisa disarankan, mungkin yang lain ya, albendazole atau mebendazole, seperti itu. Tetapi orang itu jadi nggak terlalu happy karena mebendazole itu memang harganya 2 sampai 3 kali lipat lebih besar gitu, 2 sampai 3 kali lipat lebih besar. Jadi kalau misalnya Combantrin itu hanya 20 ribuan iya 20 ribuan, maka mebendazole itu sekitar 60 yang segitu ya, 50-an ribu gitu. Hanya untuk satu strip isi 2 itu, yang seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi, tetap sama, untuk efek sampingnya itu adalah peningkatan liver function test. Mohon maaf sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi sama seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kebanyakan obat kecacingan itu akan meningkatkan resiko terjadinya kenaikan liver function test. Kemudian di sini kalau kita lihat kenapa sih Pirantel Pamuat itu relatif tidak bisa di beberapa kasus kecacingan karena dia sifatnya adalah melepas asetilkolin, di mana asetilkolin itu sifatnya adalah parasimpatis, yang selanjutnya nanti dia sifatnya hanya melemahkan dari cacing tersebut ya, atau terjadinya tonik paralisis. Nah mmm, ini adalah apa namanya, terkait ringkasannya, jadi bisa dibaca sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita menuju ke 2 penyakit yang lain yaitu filariasis dan malaria. Mau nanya, Ya silakan Mbak Kalista. itu tadi yang telurnya Ascaris itu waktu masuk ke dalam tubuh memangnya nggak hancur sama asam lambung ya, Bu? Iya, jadi kalau waktu masuk, kemungkinan besar karena dia tahan ya Mbak ya, dia tahan sehingga dia bisa langsung bermigrasi ke usus, gitu. Cukup tahan gitu. Baik, Bu, terima kasih. Mhm mhm. Mmm, oke, kita lanjutkan ya, untuk filariasis. Jadi filariasis ini adalah kaki gajah penyakit kaki gajah. Jadi elephantiasis, jadi dia disebabkan oleh sebuah filaria ya atau,
filaria atau limfatik filariasis, yaitu disebabkan oleh nematoda Wuchereria brandpovti, Brugia malaya atau Brugia timori, di mana nantinya akan ada periode di mana filaria ini masuk di dalam tubuhnya nyamuk, tetapi juga pada saat dia menginfeksi tubuh manusia yang biru ini, ya. Nah, untuk host-nya itu tidak hanya manusia, tetapi juga kera, ya, kera atau primata. Untuk vektornya itu adalah berbagai macam nyamuk, jadi tidak hanya Anopheles seperti malaria, tetapi ada Aedes, Culex, Mansonia, dan lain-lain. Rute transmisinya dari gigitan nyamuk, jadi eee kita bayangkan kalau mahasiswa pecinta alam tadi ya, mahasiswa pencinta alam tadi dia misalnya lagi ke gunung, naik gunung di Kalimantan gitu. Nah, Kalimantan itu kan memang daerah yang memang, populasi primata terbanyak ya di Indonesia. Maka misalnya ada primata atau seseorang manusia yang punya filaria di area tersebut, itu akan mudah menularkan ke manusia lainnya karena rute transmisinya yang sangat mudah hanya dengan, gigitan nyamuk gitu. Nah, makanya kenapa orang-orang yang, eee, pecinta alam tadi, yang suka naik gunung tadi, kalau kita lihat di berbagai toko ya, di berbagai outlet, itu kalau di sana kan menyediakannya adalah baju lengan panjang dan celana lengan panjang. Jadi bukan yang karena, naik gunung aktivitasnya berat, maka dia pakainya celana pendek dan T-shirt biasa gitu kan, enggak. Jadi dia baju lengan panjang atau celana lengan panjang, yang seperti itu. Karena untuk apa? Karena untuk menghindari adanya gigitan nyamuk tersebut. Nah, kita belajar dulu ke life cycle-nya ya. Jadi di sini kalau misalnya ada seseorang yang terkena filaria tadi, maka dia akan, gigit nyamuk. Apabila tergigit nyamuk salah satu itu tadi Aedes, Anopheles, Mansonia, dan Culex, maka, ada namanya filaria masuk di dalam tubuh nyamuk. Setelah masuk dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria itu akan berkembang menjadi larva dan larva yang lebih besar, dan pada saat dia cukup besar, dia akan bermigrasi ke area kepala nyamuk, ya. Ke area kepala nyamuk sehingga memudahkan pada saat nyamuk tersebut menggigit tubuh baru, ya, atau badan baru, dia akan melepaskan larva tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, ya. Nah, kalau untuk, larva ini ya, maka dia sangat suka untuk langsung menyerang kelenjar limfa. Kelenjar limfa itu sebetulnya ada di mana-mana ya, ada di leher, ada di ketiak, ada di selangka, atau inguinal ya, yang seperti itu. Maka dia akan cenderung masuk dan juga menginfeksi di daerah limfa seperti ini, maka yang terjadi adalah, makanya kenapa ada pembesaran di kaki ya, pembesaran di kaki atau elefantitis karena ada ini tadi. Jadi nanti dia akan tumbuh besar, berkembang biak ya, akan melipatkan jumlahnya dan juga dia sendiri akan tumbuh besar ya. Sehingga ini, akan berada di dalam kelenjar limfa tubuh manusia tadi. Dia juga menghasilkan mikrofilaria di mana nanti kalau ada nyamuk baru menggigit, kena mikrofilaria, masuk lagi seperti itu. Itu adalah rute transmisinya. Makanya kenapa manifestasinya ada pembengkakan di daerah kaki atau limfaedema, elefantitis, bisa jadi pembengkakan di daerah genital, genitalia hidrosel, peningkatan kadar eosinofilik dan juga ada, manifestasi pada paru-paru. Sehingga tindakan prevensinya adalah ya tentu menghindari gigitan nyamuk ya, terus habis itu menggunakan kayak penangkal nyamuk, mosquito repellent kayak autan ya, Sovel dan lain-lain seperti itu. Pakai long sleeve, pakai lengan panjang atau pakai celana panjang, kemudian ya kalau bisa tidur di area ber-AC ya, tidur di area ber-AC karena dia bisa menurunkan migrasi dari nyamuk. Nah, untuk terapinya, ini khusus. Jadi terapi untuk filariasis itu
itu mungkin nggak akan Anda dapatkan kalau besok kamu punya apotek gitu ya, atau, rumah sakit pun itu tidak dengan mudah bisa menyetok obat ini ya. Obat pilihan pertamanya adalah dietilkarbamazepin sitrat. Jadi dietilkarbamazepin sitrat itu punya keunggulan yang sebetulnya goal-nya adalah membunuh cacing dewasa, tetapi kalau dietilkarbamazepin sitrat itu juga bisa membunuh keduanya. Jadi cacing dewasa dan mikrofilaria, sehingga dia tidak bisa menyebarkan ke yang lainnya. Nah, dietilkarbamazepin ini adalah obat program. Obat program. Apa artinya obat program? Obat program itu obat yang, ketersediaannya itu di-manage oleh pemerintah, dalam artian dinas kesehatan, sehingga kalau misalnya ada pasien masuk di rumah sakit oleh karena filaria, apoteker itu akan telepon dinas kesehatan. Ya, akan telepon dinas kesehatan, kemudian, dinas kesehatan pasti akan minta data-data. Jadi alamatnya di mana, tinggal sama siapa ya, kemudian pernah perjalanan di mana, tidur sama siapa, dan lain-lain seperti itu. Karena apa? Karena, hal tersebut nantinya mungkin oleh dinas kesehatan itu dilakukan upaya untuk melakukan pemberantasan nyamuk, seperti itu, paling mudah karena vektornya dari nyamuk tadi ya, pemberantasan nyamuk. Jadi akan dikirim, ada fogging dan lain-lain, Mbak. Makanya, kalau datanya tidak didapatkan, kemungkinan besar ya tindakan preventif itu kan nggak akan diberikan ya, itu dietilkarbamazepin. Yang bisa nyetok sejauh ini saya tahu itu adalah Sutomo, ya Sutomo itu yang bisa nyetok. Tapi prosesnya sebetulnya seperti itu. Nanti dinas kesehatan sudah dapat data, dia siapkan obatnya, obatnya diambil oleh apoteker ke dinas kesehatan, baru obatnya bisa dimasukkan ke dalam pasien atau diberikan pada pasien. Dia sebagai drug of choice atau lini pertama pada filariasis, untuk alternate, drug-nya bisa pakai albendazole, ivermectin ya yang tadi sudah kita bahas, atau bisa juga pakai doxycycline. Tapi kalau 3 obat ini itu hanya menghambat salah satunya aja, makro atau mifilaria. Nah, kalau dietilkarbamazepin, itu sebetulnya kalau kita lihat secara kasus kan tidak terlalu besar, sehingga mungkin untuk catatan dia interaksi dengan yang lain itu nggak banyak, dan juga kan pengobatannya tidak bareng dengan, sediaan lain. Sebentar ya. Gitu. Jadi, itu dietilkarbamazepin, jadi karena laporannya mungkin juga nggak banyak, sehingga kenapa interaksinya juga masih belum bisa terdefinisi dengan baik. Lalu efek sampingnya juga relatif kecil ya, dia kalau dosisnya besar maka akan merangsang mual, muntah lebih berat kayak gitu. Kalau untuk doxycycline itu cenderung aman ya, jadi mungkin hanya nyeri perut dan lain-lain. Mekanismenya tentu kalau DEC tadi akan merusak dari mikrofilaria ya, membunuh cacing dewasa sehingga nantinya parasit tersebut tidak ditemukan atau menimbulkan kematian ya. Oke. Terakhir yaitu malaria. Jadi ini adalah malaria itu dampaknya lumayan ya berat. Kalau lagi derajatnya lagi tinggi, maka derajat penyakit tersebut tinggi, maka ya manifestasinya juga didapatkan berat juga. Contohnya adalah pasien itu bisa jadi koma, oleh karena malaria, atau hipoglikemi sampai di bawah 40 misalnya kayak gitu. Makanya kenapa ini menjadi bahasan utama di UKAI.
Jadi malaria sama seperti filaria tadi, jadi ada, cycle di mana dia tumbuh di tubuh nyamuk, ada yang dia di manusia, ya. Jadi malaria itu adalah penyakit protozoa yang mana nanti vektornya adalah Anopheles. Malaria itu akan dibagi menjadi spesies, 5 spesies, yaitu Falciparum, Vivax, Ovale, Knowlesi, dan malaria, yang mana nanti pengobatannya itu menyesuaikan dari sini, menyesuaikan dari spesiesnya. Makanya kenapa pemeriksaan spesies itu menjadi penting di malaria. Kita ke siklus hidupnya dulu. Jadi siklus hidupnya adalah kalau ada seseorang terkena malaria sebelumnya dan tidak sengaja tergigit oleh nyamuk ya, maka nyamuk itu akan, memiliki suatu suatu gen ya, yaitu malaria tadi, yaitu istilahnya adalah gametosite. Nah, gametosite itu nanti akan berkembang di dalam tubuh, nyamuk itu ya menjadi mikrogamet, makrogamet, ookinet, ookis, di mana nanti kalau dia sudah cukup matang ya, maka dia pecah. Pecahnya itu akan melepaskan sporozoid. Nah, ini ada segitiga I itu infeksius ya, di mana pada saat sporozoid itu lepas, maka ini adalah masa infeksiusnya, dan pada saat nyamuk itu menggigit tubuh baru, maka sporozoid itu masuk di dalam tubuh manusia. Tidak seperti filaria tadi, kalau filaria itu cenderung ke limfa, tapi kalau malaria itu cenderung ke hepar, ya, cenderung ke hepar. Heparnya nanti akan terinfeksinya, selnya akan terinfeksi, kemudian selnya akan membentuk sison, di mana sisonnya itu, yang lama-kelamaan akan memecah sel dari hepar. Makanya kenapa manifestasi salah satunya adalah jaundice, ya, jaundice atau kuning, seperti itu. Sisonnya akan keluar, kemudian, fase kedua dia akan memasuki di fase, darah ya. Jadi sison itu akan menginvasi sel darah merah, di mana sel darah merah itu nantinya akan, terinfeksi dan kemudian dia akan, membentuk sison baru dan juga itu lama-kelamaan akan membunuh dari sel darah merahnya tadi ya. Makanya kenapa salah satu manifestasi juga di malaria yaitu terjadinya anemia. Anemianya bisa di bawah 5 ya, 3 itu pernah ditemukan. Yang seperti itu. Nah, ada juga yang sudah terinfeksi itu nanti membentuk sebuah gamet, di mana gametnya ini bentuknya sangat khas. Contohnya kalau falciparum itu bulan sabit ya, oval ya oval yang seperti itu. Nah, kalau dari bentukannya ini nanti sudah diketahui, maka pengobatannya itu menyesuaikan dari spesiesnya ini. Nah, makanya kenapa, eee apa namanya, orang-orang yang misalnya habis perjalanan dari daerah-daerah endemik malaria, contohnya Papua atau Sumba, terus habis itu balik ke Jawa misalnya, dalam waktu 1 minggu dia demam, ternyata, orang-orang yang seperti itu ada prosedur oleh Kementerian Kesehatan itu harus dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Karena apa? Untuk mengetahui apakah ada bentukan gamet pada sel darah merahnya. Jadi sel darah diambil dan diperiksa. Kalau yang sebelah kanan ini versi sederhananya ya. Jadi, nyamuknya akan menghisap gametosite, kemudian masuk di dalam tubuh nyamuk, mengeluarkan sporozoid, menginvasi liver, livernya akan rusak ya, mengeluarkan merozoit atau sison, sison tadi ya. Kemudian sisonnya akan menginvasi area RBC, dan selanjutnya RBC-nya akan rusak, seperti itu. Nah, ini adalah untuk gambaran obat-obatan yang digunakan di malaria, ya. Jadi ada yang bekerja di sel liver, ada yang bekerja di sel darah, ada yang bekerja di gamet. Jadi kalau misalnya liver itu pakai Primaquine, Pyrimethamine, kita pakai, 2 ini ya. Kemudian, bisa pakai Artemether atau Vakon, Lumefantrine ya, yang seperti ini untuk
sel darah atau yang untuk gamet bisa pakai kloroquine atau quinine. Nah, ini untuk gejalanya, kalau gejala malaria yang sederhana adalah seperti ini. Jadi misalnya ada demam, tapi demamnya tinggi ya, 40 ke atas. Ada nyeri kepala, terus lemah, nyeri ya, menggigil, berkeringat, sweating itu berkeringat lebih dari biasanya gitu ya. Lalu karena dia menyerang liver, maka organ yang terdekatnya itu juga mengalami impact. Jadi ada pembengkakan atau pembesaran di daerah spleen. Kemudian bisa dikatakan ada pembesaran di daerah hepar dan spleen atau hepatosplenomegaly. Ada batuk ya, batuk kering, kemudian ada mual muntah. Dan kalau diidap oleh ibu hamil, maka itu bisa menyebabkan keguguran dini. Jadi keguguran sehingga akan terjadi bayi lahir prematur, abortus, dan juga berat badan lahirnya pasti rendah. Kalau, severe malaria ini ya, yang di 2 tabel ini yaitu koma, asidosis, kemudian ada anemia kurang dari 5, ada gangguan ginjal ya, kemudian hipoglikemi, kemudian hipotensi ya, sistolnya kurang dari 50 atau kurang dari 50 atau 80, kemudian ada pendarahan, pendarahannya tidak hanya ditemukan pada gusi tapi juga hidung dan saluran cerna, dan juga ada kejang ya, karena dia tidak hanya ke area hepar dan darah, tetapi juga sampai ke saraf juga. Lalu oleh karena perombakan darah besar-besaran, maka nanti akan ditemukan dalam urinnya itu sejumlah darah ya, ada hemoglobinuria, kemudian ada kelemahan, kelemahannya itu sangat lemah sehingga sampai duduk pun itu ndak mampu ya, seperti itu. Nah, hiperparasitemia jadi, pada saat diperiksakan, darahnya maka dia akan, ada peningkatan parasit dan juga ada ini, manifestasi kuning, jaundice, ya seperti itu. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri, nanti fokusnya di slide terakhir ya, ini hanya memberikan gambaran Anda bahwa sebetulnya banyak sekali regimen yang bisa diberikan pada malaria. Tetapi kalau di Indonesia, maka, dia negara endemik malaria, kasusnya yang lebih besar dibandingkan negara-negara lain, maka penggunaan obatnya itu jauh lebih advance dibandingkan bahkan rekomendasi WHO, ya. Kalau rekomendasi WHO zaman 2022 aja, dia pakainya kloroquine, ya, sebagai untuk pengobatan malaria. Tapi kalau di Indonesia sendiri, maka dia pakainya adalah dihidroartemisinin piperacin plus primaquine. Jadi ada, kombinasi, ya, ada kombinasi penggunaan obat malaria itu, kalau di Indonesia justru pakainya lebih advance tadi. Kalau misalnya, eee, gejalanya itu sudah berat, maka akan dipilihkan obat-obatan yang di rute pemberiannya itu melalui intravena, yaitu artesunat atau artemether. Nah, ini tidak sama dengan protozoa yang lain, kalau yang lain nggak punya profilaksis, kalau di malaria itu ada kemoprofilaksis. Jadi ada pengobatan untuk pencegahan agar orang-orang yang misalnya mau ke daerah endemik itu tidak tertular malaria, apa yang dilakukan? Ya meminum obat ini. Contohnya apa? Atofloquone, chloroquine, doxycycline, hidroksikloroquine, kemudian mefloquine dan primaquine. Ya, jadi pengobatan ini itu kenapa bisa beragam seperti ini dan bagaimana kalau ada banyak keragaman, maka ya tetap kita pakai rekomendasi Indonesia ya. Kalau di Indonesia pakainya adalah doxycycline, tetapi dengan adanya perbedaan obat ini nanti akan berdampak pada cara pemberiannya yang berbeda-beda. Saya berikan contoh misalnya kloroquine dan hidroksikloroquine. Jadi ada kasus di mana kami mendapatkan permintaan dari mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu mau menemani pengabdian masyarakat dari dosen, dia mau ke daerah Sumba seperti itu ya, sekitar 2 minggu.
Nah, oleh karena hal tersebut, maka dia mau minum obat profilaksis ya. Diberitahunya hari ini gitu, sore ini, terus mau berangkatnya itu udah besok gitu. Nah, kalau kloroquine dan hidroksikloroquine minumnya harus 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya ya, sebelum masuk ke daerah endemis. Kalau doxycycline atau Primaquine ini bisa 1 atau 2 hari sebelumnya. Jadi kalau kasusnya yang mahasiswa ini tadi harusnya pakai minum doxycycline. Kalau kloroquine dan hidroksikloroquine itu minumnya adalah 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Kalau contohnya pada mahasiswa tadi dia akan di Sumba itu 2 minggu, maka selama di Sumba dia akan minum di hari yang sama secara berturut-turut selama 2 minggu ke depan pada saat di Sumba. Kemudian pada saat kembali menuju ke Jawa lagi, dia harus minum tetap 4 minggu berturut-turut. Jadi minimal dia dapat 7 tablet ya. 1 minggu sebelum, 2 minggu pada saat di Sumba, dan 4 minggu saat balik di Surabaya. Kloroquine ini kenapa kok persepannya 1 minggu sekali karena memang dia efek samping di jantungnya juga relatif besar ya, relatif besar. Pada saat dia digunakan rutin, monitornya nggak cukup adekuat, ya itu nanti cukup berbahaya. Kalau doxycycline berbeda. Jadi contohnya mahasiswa ini misalnya dia berangkat besok, hari ini minum, di Sumba 2 minggu, terus balik, maka dia harus bawa kapsulnya itu cukup banyak. Resepnya itu nanti kalau untuk malaria Anda akan dapatkan doxycycline itu sampai 1 box ya, yang seperti itu, 1 box lebih misalnya kayak gitu. Karena apa? Dimulai 1 sampai 2 hari sebelum, pada jam yang sama dia akan minum setiap harinya pada area endemik dan juga 4 minggu setelah meninggalkan area endemik tersebut. Jadi kalau untuk mahasiswa ini, dia minumnya kan sehari 2 kali ya, misalnya dosisnya sehari 2 kali, maka 2 hari ini besok berangkat selama 2 minggu berarti 14 kali 2, 28, 28 tambah 2 itu 30 ya. Pada saat dia kembali, 4 minggu dia harus minum. Jadi 4 minggu yaitu 28 hari kali 2 kapsul berarti 56, 56 ditambah 30. Jadi total 86 kapsul untuk doxycycline yang harus dibawakan untuk pasien ini ya, untuk orang yang seperti ini ya. Yang minumnya juga setiap hari itu ada Primaquine. Tetapi Primaquine ini keunggulannya adalah dia bisa hanya diminum 7 hari pasca meninggalkan area endemik. Jadi nggak sampai yang 1 bulan tadi. Jadi kalau untuk pasien ini 2 hari ini, kemudian 28 karena 2 minggu di sana, 30, kemudian 7 kali, kalau ini misalnya dosisnya cuma 1 ya, 1 tablet itu sehari. 1 hari ini, 2 minggu di Sumba jadi 14, total 15, kembali, ke Jawa minum 7 hari, berarti 15 tambah 7, 22. Ini slide terakhir kita. Jadi di slide terakhir kita ini ada perbedaan ya di Hebat e-Learning Anda, jadi silakan Anda capture karena ini update baru dari buku saku Kemenkes 2024. Untuk terapi dari malaria. Jadi malaria itu sebetulnya seperti yang sudah saya katakan bahwa, dia tergantung spesiesnya. Tapi sebetulnya pilihannya sama, dihidroartemisinin piperacin atau ATC ya, ditambah dengan Primaquine. Jadi ada kombinasi, lalu berbeda spesies, berbeda lama pemberian Primaquine-nya. Kalau di HP-nya sih
hari ini Kamis, maka Kamis, Jumat, Sabtu minum, tapi kalau falciparum, Primaquine-nya cukup minum di hari Kamis aja, kayak gitu ya. Tapi kalau Vivax, dia minumnya untuk Primaquine harus sampai 2 minggu ke depan, kayak gitu. Kalau malaria dan nolesi, nggak pakai Primaquine. Kalau misalnya nanti ditemukan dalam mikroskopis itu ternyata bentukan gametnya itu ada yang bulan sabit, kemudian ada yang apa namanya oval, maka itu artinya mix ya, mix. Kalau mix seperti ini, maka minum Primaquine-nya juga harus 2 minggu. Primaquine dikontraindikasikan pada ibu hamil, pada anak usia kurang dari 6 bulan, atau pada ibu menyusui. Sehingga pada orang-orang ini atau populasi-populasi ini kita hanya memberikan dihidroartemisinin piperacin. Pada yang gejalanya berat atau ada severe malaria, maka dia harus mendapatkan intravenous. Ada istilahnya recurrence. Recurrence itu apa? Kambuh. Jadi artiannya begini, ada seorang kena malaria nih. Nah, ternyata ini tanggal 27 ya, tanggal 27 Maret. Nah, 27 Maret itu kena malaria, sudah terdiagnosa malaria, terus habis itu dia kontrol, belum dikatakan sembuh karena secara kontrol itu nanti dilihat makroskopisnya dan lain-lain, oh ternyata level parasitnya masih tinggi, terus habis itu masih ada bentukan malarianya, maka dalam waktu 1 bulan ini, dalam waktu 27 April besok itu belum sembuh, belum dikatakan sembuh dan masih terdapat bentukan gamet atau bentukan parasit, itu dikatakan ada kegagalan penggunaan obat lini pertama atau kegagalan penggunaan DHP dan Primaquine. Oleh karena itu diberikan obat-obat yang sifatnya second line drug atau lini kedua. Lini keduanya jauh lebih advance, ada artemether plus lumefantrine atau artesunat dengan pironaridin. Kalau reinfeksi itu dalam artian adalah 27 Maret kena malaria ya, oh ternyata setelah 2 minggu atau 3 minggu dikatakan sudah sembuh ya, tapi ternyata dia harus balik lagi dinas lagi ke area endemik sehingga kena lagi dalam kurun waktu 2 bulan atau 1 bulan. Maka dikatakan sebetulnya obat yang awal tadi itu mampu membunuh dari parasit, sehingga untuk reinfeksi yang sudah dikatakan sembuh, itu menggunakan first line. Jadi menggunakan kembali di sini. Ada juga yang dikatakan relapse. Kalau relapse itu biasanya akan terjadi di Vivax dan Ovale. Karena apa? Vivax dan Ovale itu biasanya akan bertahan di dalam liver manusia itu sampai 14 hari, ya. Jadi belum dikatakan sembuh, nantinya setelah diperiksakan lagi, oh Vivax ovale-nya itu masih ada bentukannya, seperti itu, dalam waktu 1 bulan. Maka penggunaannya tidak lagi menggunakan Primaquine dengan dosis 0,25, tapi dosis Primaquine-nya didobel 0,5. Selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya buka QR-nya dulu ya, sambil menunggu mungkin nanti ada pertanyaan. Hmm.
Menit pagi. Oke, silakan untuk absen. Ibu. Ya, Atas nama Kalista nggak bisa absen. Kalista. Iya, makasih Bu. Oke, Atas nama kita ini Ibu. Irena, oke. Terima kasih Bu. Iya, Permisi Bu, atas nama Davinda tidak bisa absen. oke. Terima kasih. Iya. Sekali lagi, yang belum? Cek ya. Oh ya, ada ya, Alia Dianti, Amanda, ada, Nabil, Muhammad, nggak ada. Makasih Ibu. Ya, Atas nama Ulianti nggak bisa absen Bu. oke. Kemudian Nabila, Nabila Anandita, ini Nabila Nancy, nggak ada. Vina, Vina juga nggak ada. Oke, sudah ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf tadi banyak interupsi, jadi nggak fokus ya kadang-kadang kalau ada online ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.